Jadi namanya iman itu harus mantep. Pak Abdullah, ustadznya di sini lah kok ndelok layar. Nurul Huda tidak pernah lihat layar bagus gitu. Ini kalau dinyek terus gak ngewangi ngecor nanti. Borek dia. Nggih, monggo pinara. Jadi keimanan yang benar itu adalah tsumma lam yartabu, yaitu mereka yang tidak boleh ragu dengan keimanannya. Nah, terus bagaimana agar kita itu tidak ragu? Dalam keadaan rukun iman itu hampir semuanya perkara gaib. Perkara apa? Gaib. Nomor satu, iman kepada Allah. Ada yang pernah melihat Allah Ta'ala? Tidak pernah. Atau bahasa yang lebih tepat, belum pernah. Nanti insya Allah kita ketika bareng-bareng masuk surga, kita akan memandang wajah Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan tidak pernah melihat Allah Ta'ala, tapi kita yakin Allah itu ada. Kalau tidak punya ilmu tidak bisa. Kemudian iman kepada malaikat, sama apa enggak? Tidak ada yang pernah melihat malaikat. Ini yang di depan panjenengan bukan malaikat, menungso. Iya, tidak ada yang pernah melihat malaikat kecuali ketika malaikat itu datang di dalam wujud manusia. Bisa atau tidak? Bisa. Kemudian kitab, kita melihat kitab, alhamdulillah, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf. Tapi sebagian diantaranya kita tidak lagi mampu melihatnya. Quran tok saiki. Kemudian iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadha dan qadar. Dalam keadaan semuanya adalah perkara gaib yang tidak bisa dipandang oleh kasat mata dan disentuh oleh indera manusia, tapi kita diwajibkan untuk mengimaninya. Dan imannya tidak boleh iman yang ragu-ragu. Tidak boleh iman yang apa? Ragu. Kudu mantep. Maka inilah caranya. Belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tafakkur, melihat alam semesta ini, yang menjadikan kemudian iman kita itu kuat. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan kemampuan oleh Allah, kita diberikan waktu, kita diberikan mampu, kita diberikan mau untuk kemudian hadir bersama-sama di dalam Ahad pagi amanah pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kasembon. Mudah-mudahan amal panjenengan sekalian, berangkatnya panjenengan dari rumah masing-masing sampai di tempat ini dan sampai nanti kembali ke rumahnya masing-masing, semuanya oleh Allah diberikan sehat walafiat, oleh Allah diberikan selamat, oleh Allah dituliskan pahala ibadah untuk panjenengan mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah. Allahumma amin. Bahkan ada jamaah yang tadi malam sudah ngirim foto, sudah sampai di depot amanah. Masya Allah, nginepnya di hotel Kediri, ada yang nginep di hotel Malang sana, Malang Kota. Padahal Malang Kota ke sini masih jauh. Dikiranya rumah saya Malang itu ya Malang sana, tidak tahunya Malang coret. Iya, perbatasan. Coba mana yang nginep di hotel Kediri, Nun Sewu? Panjenengan saya, Masya Allah saya. Mudah-mudahan sehat walafiat saya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di pagi hari ini kita akan menyampaikan materi ini. Pengajian saya sudah tidak tahu berapa tahun yang lalu, tapi zaman itu yang mendengarkan belum sebanyak ini, maka saya merasa koyoe perlu dibaleni.
yaitu mengenai jenis-jenis rezeki. Kalau panjenengan ngerti tentang jenis-jenis rezeki yang akan kita sampaikan, insya Allah panjenengan kerjone tambah sregep, bukan tambah males. Ada orang salah konsep belajar tentang asyratus sa'ah. Nopo asyratus sa'ah niku? Ciri-ciri datangnya hari kiamat. Setelah dipelajari, loh cirinya sudah keluar, loh cirinya sudah ada, loh cirinya nampak, akhirnya males. Wis lek ngono kiamat wis cedek. Lah apa aku nandur duren? Wong duren panene sik pirang tahun? Padahal Nabi Muhammad mengatakan kalau kalian tahu besok kiamat dan di tangan kalian ada sebutir benih, apa perintahnya Nabi? Tanduran. Jadi pengetahuan tentang hari kiamat itu tidak menjadikan panjenengan males, tapi semakin semangat. Termasuk ini, ketika kita berbicara tentang jenis-jenis rezeki, tidak menjadikan panjenengan alah ngono ta, ya wis gak usah kerja lek ngono, dinteni ae lek rezeki yo teko. Nah ini ngawur asli ngawur ini. Nah maka tidak begitu. Monggo Pak, maju. Silakan. Nah, ini mulai yang laki-laki mulai berdatangan. Memang laki-laki tabiatnya itu telat. Monggo, panjenengan radi maju nggih, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Awas tehnya awas tumpah. Tehnya dicek, awas tumpah, panjenengan maju nggih. Monggo. Surabaya, Masya Allah. Mana calonnya? Nggak ikut. Masya ini loh. Mulai Allah uji dengan wafatnya istri sampai ketemu jodoh, sampai kati rabi mana istiqomah di sini. Masya Allah. Panjenengan yang kalau pengen seperti beliau istiqomah di sini, minimal ya rabi mana. Tidak. Jangan. Kita ngaji yang lurus-lurus saja ya. Bismillah. Sampai mana lali, kerusak. Lah itu masalahnya ya, kita harus fokus. Nah sudah. Maka justru setelah panjenengan faham tentang jenis-jenis rezeki, itu bukan menjadikan panjenengan males buka toko sak kenee, ngerti sak kenee, ala lek semangat ya buka, lek pas males yo enggak, tapi menjadikan panjenengan semakin semangat. Tapi semangat panjenengan di dalam mencari rezeki tidak menjadikan panjenengan lalai dari ibadah. Ibadah tetap sregep, nyambut gawe ini yo sregep. Nah, sebelum kita masuk pada jenis-jenis rezeki, perkutut saya itu suaranya enak, kuku. Kalau panjenengan punya yang lebih bagus ya tidak apa-apa, taruh sini. Jadi sambil ngaji sambil menikmati kicauan burung. Ya Franz pindah sini Franz. Ini murid teladan ini, Masya Allah. Salim sih Franz. Ini murid kami di SD Muhammadiyah 4. Insya Allah. Sudah, sebelum kita masuk mengenai jenis-jenis rezeki, kita akan sampaikan tentang 3 perkara yang menjadikan panjenengan tidak panik, tidak bingung. Pak Didin, depan sini. Pak Didin, sini. Telat. Itu ceritanya tadi malam, aku tak ngewangi noto kursi, tak ngewangi buka karpet. Jam berapa baru datang ini kursi ini, sopo ditoto iki? Jam 6:30. Oh, sini Pak Didin. Ada 3 perkara, ini panjenengan tulis, ini penting. Atau kalau tidak ditulis tidak apa-apa, nanti panjenengan cek YouTube-nya, panjenengan buka kembali. 3 perkara yang menjadikan panjenengan tidak perlu panik tentang rezeki. 3 perkara yang menjadikan panjenengan gak usah ngeluh gara-gara rezeki. Ada 3 perkara yang menjadikan panjenengan tidak perlu risau karena rezeki. Bahkan ada yang tidak berani nikah gara-gara tidak punya kerja. Ya pantas, itu bener. Gak kerja kok rabi ya, anak wong dipangani opo. Nah sudah, tapi bukan berarti tidak mikir. Mikir itu wajib. Mikir itu apa? Wajib. Mikir itu apa? Ya apa carane warungi ben rame, itu mikir. Bagaimana biar dapat tempat kulaan yang murah, itu mikir. Bagaimana nanti saya bisa bersaing sehat,
dengan pesaing itu mikir, tapi mikir beda dengan risau. Beda betul? Apa bedanya? Kalau mikir itu positif, risau itu negatif, akhirnya gak iso mangan, gak iso turu, awake mali guru. Wong lanang lek mikir guru, ibu-ibu mikir tambah kelihatan, ndak usah toles kelihatan. Lek wong lanang kepikiran awake guru, ibu-ibu kepikiran. Nah maka ibu-ibu jangan boleh mikir pas kon turu malah guru nanti insyaallah. Nah ada 3 poin supaya panjenengan itu tenang, gak bingung, gak risau, tapi nggih tetap dipikir bagaimana rezeki lancar, bagaimana rezeki masuk. Tujuannya untuk membangun akhirat dengan rezeki yang panjenengan miliki. Nomor 1, kenapa rezeki itu tidak perlu panjenengan risau, gak perlu panik? Nomor 1, karena rezeki ini telah Allah takdirkan, Allah catatkan, dan catatan ini termasuk yang tidak mungkin berubah. Sudah dicatat sama Allah, jatahe piro, sampai mati butuhe piro, bakal ninggali warisan piro, bakal duwe bojo. Sabar, pelan, sabar, tenang. Jangan termasuk itu utangi piro, sing bayar bakal sopo, itu tercatat. Berapa tahun? Tercatat 50.000 tahun sebelum kulolan panjenengan oleh Allah diciptakan. Dan setelah semuanya selesai, nopo dawuhi Gusti Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pulpene sing digawe nyatet sampun diangkat, kertas yang dipakai untuk mencatatnya sudah kering. Apa artinya? Pulpene diangkat, kertasnya wis garing, maksudnya la yataghayyaru lil abad, selamanya tidak akan berubah. Nah maka poin yang pertama ini, ketika kita yakin rezeki kita sudah tercatat, gak usah bingung. Apa yang menjadi milik panjenengan tidak mungkin pindah ke kantongnya Pak Purbaya, pajak, tidak mungkin. Apa yang menjadi milik panjenengan tidak mungkin pindah ke kantong saya. Dan apa yang Allah takdirkan milik saya tetap akan kembali kepada saya, walaupun orang lain ngeriwui. Mana yang biasa ngeriwui rezeki ini wong? Angkat tangan. Penek uang rezeki ini lancar, bingung dukune ndek endi. Iki jelas nek tumbale iki. Nah, kok ruwet mbek rezeki ini uang, gak melok ngedum, gak melok duwe, melok rame. Mana orangnya? Biasanya lanang apa wedok? Nah, ndak usah panik, ndak usah bingung, ndak usah rame, karena rezeki itu ndak mungkin tertukar. Bahkan satu ucapan dari Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ucapan siapa? Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini ulama besar dari Mesir. Beliau mengatakan begini, kalau kamu tidak tahu di mana letak rezekimu, ojo ngeluh, ojo panik, ojo bingung. Karena rezekimu tahu di mana kamu berada. Jadi tidak usah bingung. Jadi misalkan panik, rezekiku ndek endi yo? Yo ikhtiar, dicari, bekerja. Tapi kalau mentok lah kok panjenengan masih tidak tahu di mana rezeki panjenengan, sing tenang. Karena kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, rezekimu tahu di mana alamat rumahmu. Coba, masya Allah. Nah maka nomor 1, rezeki oleh Allah telah dicatat dan tidak mungkin berubah untuk selamanya. Wes, gak usah bingung. Nomor 2, kenapa tidak perlu risau masalah rezeki? Ada satu hadis, hadisnya ekstrim betul, makjelek. Apa hadis itu mengatakan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun hina tamut illa wa qad istufiya rizquhu wa ajaluhu." Tidak mungkin manusia itu wafat, tidak mungkin
mungkin manusia itu meninggal dunia kecuali rezekinya sudah tuntas, ajalnya sudah tuntas. Jadi artinya apa? Kalau panjenengan rezekinya masih ada, gak mungkin mati. Arti yang lain apa? Kalau panjenengan masih hidup berarti rezekinya masih ada. Cerita ini diceritakan oleh Imam Masjid Quba Madinah. Sekarang beliau diangkat menjadi Imam Masjid Nabawi. Dulu Masjid Quba, sekarang Masjid Nabawi. Namanya, beliau ahli tafsir, namanya Asy-Syaikh Shalih Ibnu Awadh Al-Maghamisi hafizahullah ta'ala. Beliau cerita begini ketika menjelaskan satu ayat Quran tentang rezeki, bahwasannya orang tidak akan wafat sampai rezekinya lengkap. Lengkap itu catetane Gusti Allah mesti wis jangkep panjenengan terima semua, termasuk jumlah oksigen yang panjenengan hirup itu tidak mungkin berubah. Maka begini ceritanya, ada seorang laki-laki kecemplung sumur, dan ini sumur tua. Kecemplung itu bahasa Inggrisnya apa? Kejegur. Thank you very much. Oh, masya Allah, your English is great, top. Kecemplung apa? Kejegur. Masya Allah, ini wong Inggrisnya lu bingung, iki Inggris di mana iki lah, kok Inggris Timur, Inggris Timur ternyata. Sudah, di mana sumur itu sumur tua, dalam dan sangat kecil dan tidak ada lagi airnya. Sumur ini berada di tempat yang tidak pernah dilewati oleh manusia karena ini sumur tua. Maka besar kemungkinan orang kecemplung di sumur itu endingnya pasti mati. Karena apa? Sumurnya dalam, tidak bisa kembali naik, dan tidak mungkin ketemu orang yang menolongnya. Sopo kate nulungi wong itu sumur bukan di jalannya manusia. Sudah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu loh wong paling penak uripe itu lek wong senden marang Gusti Allah. Tenang wis, ya Allah, pasrah ya Allah, yang penting sekarang saya lakukan yang terbaik, seluruhnya setelah ini saya serahkan kepada Allah. Penak uripe, tenang, rawat di macem-macem. Walaupun Pak Prabowo jadi presiden lagi lo gak khawatir. Setelah jok bingung, iya, nanti dapur MBG semakin banyak, Koperasi Merah Putih semakin banyak, malah penak urip panjenengan dienteng nih. Astagfirullah, astagfirullah, lo mana kamera, coba disut itu orangnya itu, Leon apa cek kena DC ini. Nah sudah, masa beliau bilang tambah ruwet. Ini yo isi hati tapi ojo terlalu jujur Pak Medeni Pak. Sudah lanjut. Maka subhanallah, orang ini kecegur, belum masuk. Setelah orang itu masuk, panjenengan tahu normalnya mati, sudah tidak ada yang nolong. Qadarullah, hari itu Allah takdirkan ada orang kesasar mencari sesuatu, nyasar ke sumur tadi. Apa yang terjadi? Terdengar suara najdah, najdah, najdah itu tolong, tolong gitu loh. Kaget tuh, kok ada suara orang? Dicek, oh betul ada orang kecemplung ke dalam sumur. Balik dia ke kampung, cari kampung terdekat, cerita, mas, ayo ditulungi, ada orang tercebur sumur. Datang orang kampung, dikirim tali segala macam, dibantu pakai kayu, diangkat sampai orang itu selamat. Maka orang kampung kaget, mas, sumur ini mas, tidak ada orang lewat. Kok panjenengan bisa lewat ke sini itu ya apa cerita nih? Diceritakanlah sama orang tadi. Sebelum cerita sama orang kampung dikasih minum dulu. Biasa kan kalau ada orang habis kaget dikasih minum. Dikasih minum, minumannya secangkir susu diombeni. Wes, diombe sih mas, nggih. Klek 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 klek. Setelah secangkir susu dia minum sampai habis, apa yang terjadi? Orang itu cerita, ngini loh mas, aku mau ikut liwat gini, aku mencolot. Saya tidak tahu kalau di sini ada sumur. Mencolotnya di praktek nih. Mencolot tenan kejegur mana untuk yang kedua kalinya.
Dan setelah orang itu terjebur untuk kedua kalinya, ketika diangkat ternyata orangnya sudah wafat, dan itu kisah nyata. Terus apa kata Syekh Saleh Al-Maghamisi? Beliau mengatakan, boleh jadi ini Allah ingin menunjukkan kepada kita, kalau orang itu jane kejegur sing pertama yo mati, tapi setelah dicek ternyata ada rezekinya yang belum sampai ke tempat dia, secangkir susu. Maka dibikinlah skenario oleh Allah Ta'ala, bagaimana secangkir susu ini harus sampai kepada dia, baru dia boleh wafat. Lihat, itu poin kedua, cek panjenengan gak bingung. Rasulullah mengatakan apa? Tidak mungkin manusia itu wafat kecuali rezekinya sudah sempurna. Maka ojo bingung, jangan bingung. Yang ketiga, ada satu hadis lebih ekstrim maneh. Ada orang tidak mau dapat rezeki. Mana orangnya? Angkat tangan. Mana orangnya? Itu rezeki malah melayu, kabur. Mau. Apa kata Nabi Muhammad? Lau anna ahadakum yafirru min rizqihi kama yafirru minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Hadisnya sahih, jadi panjenengan nggak usah bingung. Kata Nabi Muhammad, kalau ada, sekiranya ada orang itu melarikan diri tidak mau mendapat rezeki, jadi rezeki datang, Mas, saya milikmu, bukan perempuan, rezeki, Mas, saya milikmu. Lah kok kelihatan rezeki melayu, moh, lari dia, kabur. Apa kata kanjeng Nabi Muhammad? Rezeki akan mengejar dia sampai dapat, sebagaimana kalau dia lari dari kematiannya, maka kematian itu akan mendapatinya. Jadi pelayune panjenengan menghindari rezeki itu akan dikejar seperti maut mengejar panjenengan. Jadi ojo bingung, lu melayu, lu diuber. Apalagi panjenengan sholat, apalagi panjenengan ngaji, apalagi panjenengan ibadai api, apalagi panjenengan wonge beneh. Mana yang beneh? Beneh itu loman bukan lu waras, loman. Sudah. Nah, maka ini 3 mukaddimah bahwasannya panjenengan tidak perlu risau pada urusan rezeki. Nomor 1, karena apa? Rezeki merupakan takdir yang oleh Allah sudah ditakar, tidak mungkin. Loh, Masya Allah. Nomor 2, Rasulullah bersabda, tidak akan seorang pun dari kalian wafat sampai sempurna rezekinya. Jadi kalau masih hidup, tenang oh Pak, enek masih seret, tapi ya enek. Nomor 3, kalau ada orang yang melarikan diri, kabur, tidak mau dapat rezeki, maka rezeki akan mengejar dia sampai ketemu. Nah, sekarang kita masuk pada 4 poin pembagian rezeki, jenis-jenis rezeki. 1, 2, 3, 4. Rezeki yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ar-rizqu al-madhmun. Mim dot mim waw nun, mim waw nun, al-madhmun. Madhmun itu apa? Kalau bahasa Arab, boman itu asuransi, jaminan masa depan. Maka kalau dibilang ar-rizqul madhmun, rezeki yang oleh Allah dijamin, ojo bingung. Ada rezeki yang pertama, itu jenis rezeki ar-rizqul madhmun. Rezeki itu oleh Allah dijamin, panjenengan obah gak obah mesti dapat. Madhmun. Apa buktinya lek gak obah pancet dapat? Nanti saya ceritakan, tak jelas sih. Panjenengan gak usah obah, menengodok ini. Itu kalau rezeki yang satu ini datang, panjenengan gak gelem mangap, tetap dapat. Panjenengan meripate mboten saged melek, merem tok, tetap dapat.
Bahkan ketika panjenengan masuk ruangan di rumah sakit yang suaranya tidit tidit tidit, ruang apa itu? Pernah masuk? Siapa yang cita-citanya masuk ICU? Yo coba, muka-muka selamat, sehat wal afiat, panjang umur, istiqomah, rezeki ini lancar. Iya, tidak usah yang satu, jangan itu jangan, bahaya. Sudah, walaupun panjenengan sudah masuk ruang ICU, wes alatnya mulai pucuk sirah sampai pucuk sikil, pasang alat semua. Kalau rezeki mazmun terjamin, tetap datang. Apa dikatakan oleh para ulama? Ar-rizqul mazmun huwal ghadha'u atau al-ghidha'u, yaitu makanan. Al-aklu wasyarabu, makanan dan minuman. Itu setiap orang yang lahir di dunia, manusia, tumbuhan, tidak usah noleh, santai aja, binatang, sampai binatang pun yang paling kecil di laut yang paling dalam, untuk urusan makan dan minum itu tanggung jawab Allah. Jadi tidak usah panik urusan makan dan minum. Pertanyaan sebelum kita lanjutkan, cek ketahuan Ustadz, katanya makan dan minum oleh Allah dijamin, kok ada orang mati kelaparan? Yang bisa jawab umroh. Ayo bismillah, ketemu di Medina ya. Ayo loh, kalau makan dan minum oleh Allah dijamin, gak mungkin luput. Kok ada orang yang mati busung lapar? Bagaimana jawabannya Ustadz Rosyid? Kurang bersyukur, masuk bakul garam pinter rame. Sudah, kurang bersyukur. Yang lain, barakallahu fiik. Ini sudah tahu ngerungok di pengajian saya ini. Pak, yang kau sudah tahu diem aja. Dan ini pengajian ini. Nah, jawabannya betul. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah Ta'ala itu jahat, tapi ketika muncul orang yang kelaparan semacam itu, ini bentuk ujian untuk panjenengan sing duwe-duwe, sing rezekine lancar, sing seger waras, termasuk para penanggung jawab yang berwenang itu ujian. Jadi jangan tanya, lo mana Gusti Allah? Seperti di surat Yasin, ketika orang-orang medit-medit disuruh sodakoh ngasih makan orang lain, apa jawabannya surat Yasin? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Katanya, loh, mana mungkin kami memberi makan kepada orang yang apabila Allah berkehendak Allah bisa. Loh, itu kan tugasnya Allah. Anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Kenapa kami disuruh ngasih makan orang-orang yang ketika Allah berkehendak Allah bisa? Nah, bukan itu kuncinya. Ketika melihat berita kelaparan, ketika melihat berita adanya bencana, ketika melihat berita adanya paceklik, ketika melihat berita adanya konflik yang menjadikan masyarakat kelaparan, itu bukan pertanyaannya Gusti Allah kemana, bukan. Tapi mereka oleh Allah dihadirkan sebagai bentuk ujian untuk siapa? Untuk siapa? Awae dewe. Kita diuji sama Allah, apa yang kamu lakukan terhadap mereka. Nah sekarang ini tak selesaikan dulu karena waktunya sudah mau habis. Nanti baru cerita-ceritanya. Kalau cerita terus, wah itu gak mari-mari ini. Dan ceritanya bukan cerita dongeng sebelum tidur, ini cerita tenanan, kisah nyata. Ada cerita, apa cerita sih? Sekarang memang urutannya begitu. Panjenengan buka, ada kitab berbahasa Arab tulisan Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Judulnya apa? At-Tawwabun. Kisah-kisah tentang orang-orang yang tobat. Jadi cerita keajaiban-keajaiban cerita orang-orang yang tobat. Ada seorang laki-laki penyembah patung, tinggal di satu pulau
Dewemple. Nah ini angel ini. Apa Dewemple itu? Apa? Ijen plek sebatang kara. Renek kancane dewean. Nah, suatu hari ceritanya begini. Datang saudagar muslim. Saudagar muslim. Ketika saudagar muslim itu datang, dari tengah lautan sepulang mereka bekerja berniaga, perahu mereka terhempas oleh ombak yang sangat besar. Sampai perahu itu bersandar di sebuah pulau kecil. Malam hari gelap gulita, badainya besar. Akhirnya masinis di perahu itu, masinis ya, nahkoda ya, bejane saya yang ngerti, cuma kan ngetes panjenengan saya ini ya. Nahkoda di perahu itu memutuskan kita berhenti malam ini di pulau ini, tidak berani melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka bikin tenda di pulau tadi. Mereka bikin tenda, mereka bikin api unggun, mereka istirahat. Besok ketika matahari mulai terbit, dilihat ternyata ombaknya sudah tenang. Maka mereka berkemas. Ketika mereka berkemas, ternyata ketemu satu orang di pulau itu, mendatangi mereka. Ditanya, kalian siapa? Cerita ngalor ngidul segala macam, cerita selesai. Terus orang Islam itu melihat penghuni pulau tadi nyembah patung. Maka sama orang Islam yang dari perahu tadi ditanya, apa yang kamu lakukan? Yo ibadah. Loh, yang kamu ibadahi siapa? Yo patung ini. Loh, kaget orang Islam. Kalau kamu nyembah patung, itu di perahu kami ada tukang pahat patung, iso bikin Tuhan luwih ganteng timbang Tuhanmu. Iki ukirane elek kasar iki. Kalau kamu mau itu di perahu kami ada pemahat kayu, lek nggawe Tuhan ganteng ngalang-alai Tuhanmu. Ngamuk ini orang, ngawur ini. Terus penghuni pulau tadi tanya sama orang Islam, "Loh, sampai nyembah sopo?" Diceritani nyembah Allah. Tahu Allah dari siapa? Diceritani Allah ngutus nabi. Terus nabimu membawa apa? Diceritani nabi saya membawa Al-Quran. Cerita panjang lebar sampai penghuni pulau itu masuk Islam. Setelah penghuni pulau itu masuk Islam, apa yang terjadi? Sama orang Islam dijak pindah. Ayo wes ojo ndek kene. Kalau kamu tinggal di sini, kamu tidak bisa belajar Islam. Kamu tidak ngerti sholat, tidak ngerti puasa, tidak ngerti haji, tidak ngerti zakat, tidak ngerti aurat segala macam. Terus bagaimana? Ayo ikut kami. Oke, diajak sama orang Islam. Berangkat perahu itu. Ketika perahu itu mulai berlayar sampai kembali di waktu malam lagi, wong Islami turu kabeh. Sama mu'alaf ini tadi digugah, mas, Tuhan kita kalau malam tidur apa ndak? Mu'alaf pantes apa ndak? Pantes. Orang Islamnya bingung, loh ngawur, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ojo turu ngantuk aira tahu. Apa kata mu'alaf tadi? Wih, idzan antum syirarul ibad. Kalau begitu kamu ini hamba Allah yang jelek. Lu kenapa? Entas melbu Islam mangawan kok nyeramai aku. Kenapa? Karena mana mungkin Tuhan yang tidak tidur kamu tinggal tidur. Bingung orang Islami. Yo, masya Allah isi rek mu'alaf rek. Akhirnya mereka sholat bareng-bareng malam itu. Sudah. Ketika mereka mau sampai di kampung mereka, orang-orang Islam saudagar itu urunan. Teman kita mu'alaf ini di kampung kita orang baru, belum kenal siapapun. Dia ini tidak ngerti mau kerja seperti apa. Wes ayo kita urunan untuk bekal dia makan beberapa hari sebelum dia ketemu pekerjaan, sebelum dia dapat kerja. Oke, dikumpulkan uang. Hasil mereka berniaga tadi dapat sak kantong. Diberikan sama mu'alaf tadi, mas, ini kita sudah sampai di kampung. Ini tak kasih uang bekal untuk panjenengan makan dan minum selama panjenengan belum dapat kerja. Anda tahu uangnya diapain? Diuncalno nang tengah laut. Cung. Wong Islami kaget. Wis. Iki tas mlebu Islam gak moto
duian. Kita yang Islam mulai kecil bingung sudah, mulai panik ini orang Islam. Mas, kenapa uangnya dilempar? Apa kata mu'alaf tadi? Gini loh, tak ceritani uang Islam, kata dia. Saya ini tinggal di pulau tadi, di Wembley, kayak nek konconi. Dalam keadaan saya menyembah Tuhan yang salah. Saya nyembah patung. Itu pun tiap hari enek ai iwak nyangsang nang pulauku. Tanpa saya mancing, tanpa urusan. Mau kemana iwak dateng, iwak semaput. Ikan apa lagi? Ikan kesasar, ikan pengen bunuh diri mencolot nang wajanku. Itu tiap hari ada. Dalam keadaan saya menyembah Tuhan yang salah, gak tahu keluwen. Lo masa sekarang saya menyembah Allah yang benar? Saya ibadah kepada Allah, saya rukuk dan sujud untuk Allah, saya berdoa kepada Allah. Masa Allah tidak ngasih rezeki buat saya? Moh di gua duit, boom, buang. Wih, orang Islam yang kalah 2-0. Yang pertama turun di kapal laut, dijak sholat. Yang kedua urusan rezeki ternyata mu'alaf lebih yakin dibanding orang Islam. Iki sampai saya iki gitu ini. Nah sudah, akhirnya uang itu ditolak. Apa yang terjadi? Dalam kisah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ternyata orang itu menjadi saudagar kaya di kampung tersebut, dan ketika dia wafat menjadi orang yang paling kaya di kampung itu. Lihat ini. Jadi kalau untuk sekedar urusan makan dan minum, panjenengan tidak usah panik, itu Allah yang ngatur. Apa ayatnya? Panjenengan buka di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi, tidaklah ada satu binatang melata pun di muka bumi, illa kecuali 'ala Allahi rizquha, menjadi kewajiban Allah untuk memberikan rezeki makan dan minum kepadanya. Ini binatang melata. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawja'aha, dan Allah tahu di mana dia tinggal dan dia akan pergi kemana. Allah tahu. Jadi kalau untuk urusan makan dan minum, panjenengan pindah kemanapun tetap menjadi jaminan Allah. Jadi tidaklah ada yang melata di muka bumi. Ada cerita yang lain. Ini orang-orang Asy'ariyun dari negeri Yaman, pindah ke Madinah untuk hijrah mendekati Nabi Muhammad. Salah satu di antara kelompok Asy'ariyun itu namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Sudah sampainya mereka di Madinah dari Yaman pindah ke Madinah. Mereka belum dapat kerja, sementara bekal makanan mereka sudah mulai habis. Ingat ceritanya Umar bin Khattab makan Tuhan? Tahu ceritanya Umar makan Tuhan? Belum? Masya Allah, Luis tua kok belum tahu. Begini ceritanya. Jadi Umar ibnul Khattab itu pernah suatu hari guyu-guyu dewi, senyum sendiri. Sahabat yang lain kaget, waduh ada apa ini? Masuk diangkut Pak Purnomo. Tahu Pak Purnomo? Orang mana itu? Ini tetangga panjenengan ya. Panjenengan kok masih aman? Oh Bojonegoro ya. Saya punya teman nulis status WA di akhir tahun 2025. Biasa kan orang nulis apa? Resolusi 2026 gitu kan, cita-cita 2026. Atau orang nulis, ya Allah terima kasih atas 2025 dan mudahkan, macam-macam lah. Teman saya enggak nulis apa? Termasuk pencapaian 2025 ketika kita tidak diangkut Pak Purnomo. Jadi pokok panjenengan gak diangkut Pak Purnomo itu pencapaian terbaik itu. Maksudnya apa? Gak gendengin sapi. Karena kalau panjenengan sampai gila diangkut siapa? Pak Purnomo. Masya Allah. Kirim salam ya buat Pak Purnomo ya. Sudah. Begini ceritanya. Maka orang-orang Asy'ariyun dari negeri Yaman ini
Sampai Medina makanan mereka habis. Mau minta malu, mau kerja belum ada pekerjaan. Maka mereka itu termasuk Abu Musa kelaparan. Maka teman-temannya Abu Musa ngomong, ya Abu Musa, idhab ila Rasulillah fakallimhu annana ji'an. Abu Musa datang sama Nabi Muhammad, cerita apa? Bahwa kita ini kelaparan. Kita ini Asy'ariyun dari Yaman, datang untuk hijrah kepada Nabi Muhammad. Sampai Madinah belum dapat kerja dan makanan kita sudah habis. Ayo kamu lapor sama Nabi Muhammad sana, lapor bahwa kita kelaparan, mintalah makanan. Berangkat Abu Musa, tung. Sampai di depannya Nabi Muhammad SAW. Anda tahu, ini dalam tanda kutip terkesan oleh Nabi Muhammad disindir. Apa yang disindir oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad baca satu ayat yang saya baca tadi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidaklah ada satu melata pun di muka bumi kecuali menjadi tanggung jawab Allah memberikan makan dan minum untuknya. Abu Musa mikir, lu binatang saja dijamin sama Allah, masa kami Asy'ariyun dari negeri Yaman oleh Allah tidak dijamin? Tidak situ ngomong. Malu Abu Musa, mosok binatang dijamin, saya yang sujud kok minta-minta makan? Tidak. Pulang Abu Musa ke tempat teman-temannya tadi. Sampai di tempat temannya, ternyata apa? Kaget Abu Musa, ada beberapa rantang berisi susu. Tanya Abu Musa sama teman-temannya, min aina wajadtumul laban? Ini susu kalian dapat dari mana? Teman-temannya bilang apa? Lu ya opo sih, Anda kan barusan datang dari Nabi Muhammad, kan kita nyuruh panjenengan untuk minta makan ke Nabi Muhammad. Yo iki dikirimi. Apa kata Abu Musa? Wallahi ma kallamtuhu ayya kalimah. Demi Allah saya gak ngomong blas di karepe Nabi. Kenapa gak ngomong blas? Kisinan. Kata yang jaluk mangan, ternyata Nabi Muhammad nyindir pakai ayat Quran, jaminan rezeki dari Allah. Akhirnya Abu Musa bilang, aku gak ngomong karo Nabi. Lo terus kalian dapat susu ini dari mana? Teman-temannya cerita, lu saya kira kamu minta sama Nabi. Karena tadi datang seorang narik unta ke depan kita ini. Ketika orang itu melihat kita ini warga baru, kita ini orang-orang yang hijrah ke kota Madinah, dia kesian, untanya dihentikan, diperah susunya, diberikan kepada kita. Apa kata Abu Musa? Subhanallah, memang betul-betul aku yakin kalau makan dan minum adalah rezeki jaminan Allah. Subhanallah. Lihat, jadi tidak usah bingung, itu rezeki yang pertama, madmun. Sekarang saya mau tanya, kenapa rezeki makan dan minum itu oleh Allah dijamin? Kenapa? Urusan khusus makan dan minum, jangankan manusia, semut dijamin. Tengu, tahu tengu, cari makan di mana tengu itu? Di burung. Di burung ya apa? Tengu cari makan di burung itu loh. Burungnya siapa dicari makan sama tengu itu? Tengu, tahu tengu kan? Yang warnanya merah lek nemplek itu, masya Allah. Itu yang ngasih makan siapa? Ada tengu pelatihan kerja khusus para tengu? Tidak ada kan? Tengu masuk di BLK, Balai Latihan Kerja, ada? Ya gak atik latihan kerja ya tengu iso mangan nih. Coba, siapa yang ngasih makan ke tengu tadi? Semut, tengu, apalagi? Cacing, undur-undur. Lo melaku lo gak teteh, gak maju, tapi ya iso mangan. Lo panjenengan melaku nih maju kok gak iso mangan. Maju mundur, cantik. Anu itu siapa? Astagfirullah, astagfirullah. Lo ngaji seiling sahri ini, masya Allah. Nah sudah, siapa yang ngasih rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang begini, kenapa rezeki makan dan minum itu oleh Allah dijamin?
karena 3 perkara. Jadi 3 perkara ini panjenengan fahami, insya Allah makan dan minum panjenengan lancar. Wes wong urip iku pokok mangan minume penak, uripe tenang. Gak usah neko-neko kepengin duwe emas 4 kilo. Mas Rifki ya gak 4 kilo swidak 8. Kepengin duwe aset berupa dapur MBK rausa, keracunan malah bingung sampean. Iya, ada yang punya dapur di sini? Enggak, dapur MBK ya, bukan dapur di rumah. Lah di rumah ya. Lah ini warung ya dapur. Ada yang punya dapur MBK ini? Kalau astagfirullah, astagfirullah. Ini loh gara-gara presiden ini nyuntui elek mali umatnya melo elek. Saya tanya ada yang punya dapur, jawab dapurmu astagfirullah. Astagfirullah. Enggak boleh, termasuk ngomong dasmu apa itu enggak boleh, saru. Itu kan nyontoi, yang enggak boleh itu loh saru. Kalau orang Jawa zaman dulu ngomongnya gak ilok. Nggih apa nggih? Nah, sudah, tapi presiden kita nyontoi. Saya enggak ikut milih dulu, panjenengan yang milih. Saya milih Ganjar dulu. Nah, kok 16% nih? Sudah, lanjut. Makan dan minum oleh Allah dijamin karena berapa perkara? 3. Nomor 1, annahu sayyid wa nahnu al-abid. Allah itu tuan dan kita budak. Nggih apa nggih? Maka dibilang kita ini apa? Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Hamba itu apa sih? Budak. Dan dialah Allah sebagai tuan. Dan panjenengan tahu dalam fikih tentang perbudakan. Jadi zaman dulu kan ada perbudakan. Sampai Islam itu noto bagaimana caranya budak itu bisa bebas, bagaimana budak itu tidak dizolimi, bagaimana budak itu tidak disakiti. Jadi bukan Islam membenarkan perbudakan, bukan. Tapi sebelum Islam datang perbudakan sudah ada. Maka Islam itu noto, ditoto, api. Bagaimana budak itu bebas, dimerdekakan, dimuliakan, tidak dibebani melampaui batas kemampuan, diberikan haknya. Ada yang namanya mukatib. Mukatib ngerti? Mukatib itu budak yang bikin perjanjian dengan tuannya. Aku tak nuku awakku nang sampean, regoku piro. Lah nanti dia kerja budak tadi ditebus. Itu dalam Islam diajarkan, tapi sebelum Islam tidak ada itu. Sudah. Maka dalam ilmu perbudakan, Pak, budak itu 3. Kalau tidak dikasih pakaian, kalau tidak dikasih tempat tinggal, kalau tidak dikasih makanan, jadi sandang, pangan, papan, itu budak boleh mengajukan bebas kepada pengadilan. Dia datang kepada hakim, dia datang kepada qadhi, dia buktikan bahwa dia sama tuannya tidak dikasih makan. Maka nanti budak itu bisa bebas hukuman untuk tuannya yang tidak memberi makan. Sekarang saya mau tanya, siapa tuan yang lebih bertanggung jawab kepada hambanya selain Allah? Jadi kita ini budaknya Allah. Yo pantes-pantes budak, makannya dijamin siapa? Tuannya. Itu nomor 1. Jadi panjenengan tidak usah panik karena kita ini budak, Allah adalah tuan. Maka kewajiban Allah sebagai tuan kita dan pantes-pantesnya kita sing ketoro lek dadi budaknya Allah, maka Allah akan menjamin rezeki makan dan minum. Nomor 2, kenapa makan dan minum oleh Allah dijamin? Begini, ini contohnya rotok saru nggih. Tapi panjenengan jangan mengira saya ngomong elek, ndak. Itu anti di pengajian, ndak boleh. Gak oleh wong pengajian ceritone sing purno-purno, ndak boleh. Yo yang lain monggo, tapi saya ndak. Cerita masalah, ndak usah lah, ndak usah. Tentang ndak usah, Mas. Ndak mau saya. Dan panjenengan yo mulai sekarang, Bu, Pak, mulai milih-milih ngaji itu. Ojo ngaji sing saru-saru panjenengan seneng, jangan. Ngaji saru, ustate meso, kalimate kotor, ceritone purno tentang perempuan. Sudah panjenengan waktunya milih sekarang, kudu pinter. Begini ceritanya. Nun sewu nggih. Yang kedua, kenapa makan dan minum sama Allah dijamin? Karena kita ini tercipta butuh makan dan
minum. Betul apa enggak? Betul. Maka Allah bertanggung jawab atas apa yang Allah ciptakan dalam keadaan butuh makan dan minum. Dalam keadaan kita tidak tahu makan kita di mana, minuman kita oleh Allah ditaruh di mana, kita tidak tahu. Angkat tangan. Yang orang Kasembon asli, sing wong Kasembon asli, yang bukan pendatang, ini kan pengajian. Ayo, yang orang Kasembon tinggal di Kasembon tapi bukan asli Kasembon, angkat tangan. Pak Edi asli mana? Loh, ngapain panjenengan di Kasembon? Boleh? Masya Allah. Nah, kan sama. Saya juga podo. Saya aslinya Batu, bukan Batu. Film Batu. Asli Batu, tapi tinggalnya di mana? Pertanyaan, loh kok iso wong Jombang pindah Sembon? Kok iso wong Batu pindah Sembon? Karena Allah meletakkan rezeki kami di sini. Betul Pak Edi? Nah, sehingga panjenengan tidak tahu perpindahan panjenengan itu Allah yang ngatur, karena Allah menempatkan panjenengan di tempat di mana rezeki panjenengan berada. Nggih apa nggih? Ada yang asli Kalimantan tinggal di Jawa ada? Ada. Lha apa ado-ado kok Kalimantan kok pindah nang Jawa. Sementara sing teko Jawa pindah nang, lah kok wolak-walik enek apa? Ya karena rezeki kita ditempatkan di tempat yang berbeda. Tak kasih contoh, ini yang rotok saru, tapi saya anti ngomong saru. Jadi panjenengan tolong jangan mikir yang jelek-jelek. Contoh, ibu-ibu kan mayoritasnya pernah punya anak, pernah hamil dan punya anak, ibu. Saya mau tanya, ibu-ibu waktu hamil, mulai bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan 8, bulan 9, dan kemudian anaknya lahir, pernah ndak ngomong ke janin di dalam perutnya, Le, Nduk, anakku, engkau lek sampean wis metu, engkau ibu ikin duwe susu Le, engkau lek sampean tak gendong Le, ketok ibumu gendong tak cedek nih Le, iku ngombemu Le, jenengi ngempeng, engkau sedoten yo Le. Pernah panjenengan ngajari begitu sama janin di perut? Pernah apa enggak? Atau jangan-jangan bapaknya yang ngajari? Loh enggak, maksudnya dua tangannya dilus-lus Le. Pernah bapaknya ngomong seperti itu? Atau jangan-jangan Bu Bidan yang ngajari? Enggak ada kan? Saya mau tanya loh, gak tahu diurui kok ngerti? Tidak pernah diajari kok ngerti dari mana? Itulah tanggung jawab Allah untuk menunjukkan dia bagaimana dia mendapatkan rezeki makan dan minum. Burung, panjenengan lihat 3 di atas itu, tapi bukan burung itu yang saya maksud. Oh ya sudahlah, makanannya sudah keluar, wes mari. Jam berapa ini? Iya, punjul. Sudah, saya mau ngomong apa tadi? Burung itu pergi di waktu pagi, pulang di waktu sore. Saya mau tanya, punya ndak burung sinyal GPS? Terus nulis di Google Map, Tonggo Mepe Karak. Terus diarahkan sama sinyal GPS, maju 500 meter, teng. Nanti dalam 200 meter belok kanan, teng. Depot amanah, Masya Allah, bagus. Nah, saya mau tanya Bu, itu burung tidak punya sinyal GPS, tidak punya Google Map, kok iso ngerti nek tonggo nandur karak, jemur karak? Kok burung tahu ada nasi tumpah di pinggir jalan? Kok burung tahu ada orang panen jagung? Kok burung, siapa yang ngasih tahu? Allah. Lewong manuk metu isu-isu ngadeg tangi mi berpur, dia tidak tahu kok mau pergi kemana, tapi menjadi tanggung jawabnya Allah untuk menunjukkan di mana letak rezeki dia. Faham betul? Itu yang kedua, karena Allah adalah zat yang maha bertanggung jawab. Nomor 1, kita budak, Allah adalah Tuhan, maka kewajibannya Tuhan memberi makan kepada budak. Nomor 2, Allah menciptakan kita butuh makanan dalam keadaan kita tidak tahu di mana letak makan dan minum kita, maka tanggung jawab Allah menempatkan kita di tempat makanan kita. Faham boten?
Maka itulah ada istilah transmigrasi, perpindahan. Karena apa? Allah mindah sesuai rezekinya masing-masing. Pak Gatot, panjenengan asli Jombang nopo sanes? Lu Surabaya. Ini ngentek-ngentek rezeki yang Jombang itu. Asli Surabaya pindah ke Jombang. Itulah caranya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, nanti berarti kita lanjutkan bulan depan, nggih. Kita lanjutkan bulan depan. Yang ketiga, kenapa makan dan minum oleh Allah dijamin? Ini penting, kudu ngerti. Annahu khalaqana lil ibadah. Tugas kita di dunia bukan cari makan, bukan cari minum. Nggih napa nggih? Tugas kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tugas kita ibadah. Contoh, panjenengan kerja di kantor, dibayar mboten? Dibayar mboten? Masuk jam 7, pulang jam 4. Panjenengan tertib betul. Pekerjaannya dijalankan dengan baik. Enten bayarannya mboten? Nah, itu manusia kerja kepada Lo kita itu lo kerja kepada Allah. Kerjaannya apa? Dikengken getu ibadah, sholato, ngajiyo, tahajud, poso, wiritan, zikir, dongo, silaturahim, ngomong sing api. Itu kerjaan kita kepada Allah. Terus mana mungkin setelah kita bekerja Allah tidak ngasih bayaran? Mungkin boten? Tidak mungkin. Lawang kerja mbek menungso dibayar, mosok kerja marang Gusti Allah boten dibayar. Apa dalilnya? Panjenengan cek, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah berfirman, aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Aku tidak minta makan, tidak minta rezeki. Justru akulah yang memberi makan dan memberi rezeki. Kata Abdullah bin Abbas apa? Itulah maka orang yang ibadahnya beres, mangan dan minumnya dijamin oleh Allah. Sudah, itu dulu hadirin sekalian yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini, part 1. Bagian 1. Ya, untuk Nurul Huda ya harus diartikan. Badas krecek ini kadang-kadang bahasa Inggris rodok lemah. Jadi kalau saya bilang part 1 gitu bingung. Part 1 apa patwal apa part? Bagian 1. Nah, untuk teman-teman Nurul Huda, ngecornya dari Selasa dimajukan Senin. Sudah dapat info ya? Jadi besok Senin, ibu-ibu yang badannya kuat-kuat, kita ngecor di Pondok Rimba lantai 1 asrama. Jadi kalau panjenengan kerso, besok dimulai jam 6. Ibu-ibu tok, bapak-bapak gak kuat. Selemas-selemas ini. Nah, jadi panjenengan yang mau bantu ngecor besok, karena kita ngecornya cukup luas, bentangan 24 kali 14, 24 meter kali 14, belum lagi teras nanti. Nah, itu kita cor besok hari Senin. Jadi panjenengan yang memang kerso dan badannya juga tidak ada kendala apapun, ayo bismillah, roan itu apa? Kerja bakti di Pondok Rimba mulai jam 6 sampai selesai. Dan insya Allah yang sudah komit teman-teman dari Masjid Nurul Huda Badas Krecek, mudah-mudahan sama Allah diberikan lancar dan tidak kurang suatu apapun. Pengumuman yang pertama, pengajian bulan depan tetap di pekan keempat, hari Ahad di minggu yang keempat. Kemudian untuk teman-teman yang parkir di lapangan Dusun Besuk mobil ya, itu lapangan milik warga Dusun Besuk, jadi bukan milik kami. Jadi untuk kemaslahatan bersama, nggih pantes-pantesi panjenengan kalau mau pulang bawa mobil dikasih retribusi parkir seikhlasnya. Yo 5.000 pantes, jangan di bawah 5.000 kok koyo gak pantes ya. 5.000, 10.000, 100.000 monggo, karena itu dipakai untuk kemaslahatan Dusun Besuk, uangnya masuk ke kas dusun. Kemudian yang ketiga, untuk sepeda motor kalau mau pulang hati-hati nggih, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena ini hari Ahad juga pas liburan, maka panjenengan kami minta lebih hati-hati. Ndak usah kesusu, ndak usah bingung, panik segala macam. Kemudian yang keempat, untuk pendaftaran SD Muhammadiyah 4 Kasembon sudah kami tutup. Dan alhamdulillah muridnya terbanyak sak kecamatan. Alhamdulillah.
Untuk TK dan PAUD pendaftaran masih dibuka. Untuk TK dan PAUD pendaftarannya masih dibuka. Kemudian untuk pengurus Muhammadiyah Kecamatan Kasembon dan pengurus Aisyah Kecamatan Kasembon serta Dewan Guru KB, PAUD, TK dan SD, kami harapkan setelah acara selesai untuk tidak pulang dahulu karena ada beberapa pengumuman penting internal Muhammadiyah dan Aisyah. Paham ya? Bu, yang Aisyah, Muhammadiyah dan guru KB, TK, SD jangan pulang dulu setelah pengajian. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang kerso mau ngeliat Pondok Rimba, monggo silahkan. Dari sini 8 kilo nanti kita share lokasinya. Monggo kalau mau lihat lokasi, mau lihat progres pembangunan, kami persilahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.